Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, membawa hati kita buat Tuhan, membawa pujian, syukur, dan penyembahan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, datang bersama dengan keluarga kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sembah Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi keluarga kami.
Kasih-Mu melimpah atas kami, Kasih-Mu melimpah atas keluarga kami Tuhan. Kasih-Mu pemeliharaan-Mu nyata dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kinara lama rala nara laya lama sandiri nara lama lamo. Kina nara laya lana masandiri nara lama ya rala nalamo. Kidi nara lama 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 nara ya rala ya se. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik, sangat baik, teramat baik atas kami. Terima kasih. Kina narala marala ya rala marala 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 malamu. Kina narala ya narala ya lama se. Kina narala maraya larala naralamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu yang limpah atas kami, atas keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang terbaik, hari-hari yang melimpah dengan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami dan keluarga kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan Tuhan menaikkan pujian syukur kami. Dan kami boleh merasakan akan hadirat-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu ya Bapa. Nyatakan isi hati-Mu atas setiap kami. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuhkan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Subtema yang saya sampaikan hari ini, keluarga yang bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, kekristenan atau kehidupan dalam berumah tangga, prioritasnya adalah keluarga yang bahagia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mungkin bisa keluarga itu bahagia, sementara suami dan istri itu beda pendidikan, beda latar belakang, beda budaya, beda hobi, beda kebiasaan, ya toh, beda background hidup lah. Dijadikan satu rumah tangga dan itu akan bahagia. Wah. Cukup sulit. Tetapi kenapa saya berkata tema hari ini adalah keluarga yang bahagia? Karena Tuhan menghendaki itu saudara-saudara. Saudara-saudara, sebelum saya menikah waktu dulu pertama kali pranikah atau konseling pranikah, pendeta berkata, yang namanya suami istri itu beda pendidikan, beda latar belakang, beda kebiasaan, beda budaya, beda kesukaan, itu dijadikan satu sulit bahagia. Tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kebahagiaan itu tidak sulit didapatkan karena Tuhan menghendakinya. Saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana keluarga itu supaya bahagia. Kita buka dalam kitab Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita menjadi keluarga yang bahagia, poin yang pertama adalah istri tunduk kepada suami. Why? Kenapa? Karena suami adalah kepala istri, ayat 23, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini dijelaskan, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri. Jadi jelas bahwa di dalam rumah tangga, suami itu sebagai kepala. Jadi kalau dua kepala, sulit saudara-saudara. Artinya suami itu sebagai pemimpin. Meskipun kita beda latar belakang, beda pendidikan, beda hobi, beda kebiasaan. Mungkin suami lebih pintar, istri lebih pintar, atau
pendidikan suami lebih tinggi atau pendidikan istri lebih tinggi, atau mungkin suami lebih berhikmat atau istri lebih berhikmat, tetapi kalau tidak ada penundukan dalam rumah tangga, tidak akan bahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan sudah jelas kalau suami dijelaskan sebagai kepala. Tetapi jangan senang dulu sebagai seorang suami. Nanti ada ayatnya, tenang aja. Ini khusus untuk istri dulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk menjadi keluarga yang bahagia, poin yang pertama adalah istri tunduk kepada suami. Karena suami sebagai kepala. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah ikatan rumah tangga, kalau tidak ada penundukan diri untuk mencapai sebuah kebahagiaan, nonsen. Ya saudara-saudara, kalau kita dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia organisasi apapun, kepada pemimpin kita saja, kalau tidak ada penundukan diri, sulit saudara untuk kita bergerak maju. Sulit saudara untuk kita mendapatkan sebuah kerukunan. Dalam sebuah ikatan rumah tangga, kalau tidak ada penundukan diri atau tidak ada hormat kepada suami, tidak akan ada kerukunan. Kalau sudah tidak ada kerukunan, tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya perpecahan, perdebatan, dan pertengkaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin yang pertama untuk menjadi keluarga yang bahagia, istri tunduk atau hormat kepada suami, karena suami adalah sebagai kepala. Tetapi jangan pula suami seenaknya merintah istri juga, tidak seperti itu juga. Ini dalam arti dalam koridor firman Tuhan. Ngerti-ngerti istri baru make upan, sayang tolong buatin kopi. Itu kan nggak fair. Istri baru masak, baru prepare untuk buat sarapan, tolong dong sayang begini, itu nggak fair juga. Jadi kita sebagai seorang suami juga harus punya komunikasi yang baik, tahu timingnya, tahu kapan waktunya kita harus melakukan sesuatu. Istri belum ngomong A, belum ngomong B, kita udah ngegas. Itu juga nggak benar juga. Tetapi istri di sini tunduk kepada suami, di mana di sana ada kerjasama, di mana di sana tidak ada perdebatan di depan anak. Suami sama istri berdebat di depan anak, itu nggak bagus. Nggak ada komunikasi yang baik, jadi nggak ada rahasia di antara suami dan istri. Itu penundukan kepada suami juga. Tapi kalau rumah tangga tidak ada penundukan, nggak bakal bahagia. Sedangkan di perusahaan saja kita sebagai karyawan, kalau kita nggak tunduk kepada atasan kita, nggak lama saudara kerja di situ, besok udah walk out. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin yang pertama adalah untuk rumah tangga bahagia ada penundukan diri, ada kerjasama di sana. Tahu kapan waktunya kita harus berkata A kepada istri, nggak gaco ngegas doang. Tahu kapan waktunya kita berkomunikasi yang tepat. Tahu kapan waktunya kita harus berbicara empat mata, tidak di depan anak begitu. Tahu kapan waktunya. Dan istri juga menghormati suami sebagai suami, meskipun kadang suami pendapatannya lebih kecil, tapi harus ada penghormatan di sana. Kalau tidak, saudara, kebahagiaan itu sulit didapatkan. Karena dalam sebuah ikatan rumah tangga, tanpa ada yang namanya penundukan diri, tanpa ada yang namanya menghormati sebagai suami, karena suami itu sebagai kepala, pemimpin, yang dimana kalau pemimpin, keputusannya itu perlu dihargai. Jadi jangan juga istri karena lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih sukses, lebih berpendidikan, mentang-mentang istri S2, suami es krim, ya toh. Jadi istri lebih dominan, itu tidak boleh. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana supaya keluarga itu bahagia? Dijelaskan di sana ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Wah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, poin yang kedua untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, di sini dijelaskan untuk suami bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Kenapa? Dijelaskan ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi kalau saudara sebagai seorang suami, jangan engkau membenci istrimu. Istrimu itu bukan musuh. Istrimu itu bukan musuhmu. Sering sekali orang pria, kaum pria itu menganggap istri itu seperti musuh. Jangan menjadikan istrimu musuh karena dia ada kurangnya, karena dia ada kesalahannya, karena dia kurang perfect di matamu. Jangan jadikan dia musuh dan jangan kau benci dia. Kau tidak akan bisa bahagia seumur hidupmu.
Sering sekali pria menggunakan logikanya, egoisnya yang dibesar-besarin. Selalu melihat kalau sama istri orang lebih baik, lebih lembut, sama istri sendiri kasar. Wah, itu nggak beres. Bagaimana untuk membangun rumah tangga bahagia? Sama istri orang lembut, sama istri sendiri kasar. Wah, itu pelanggaran namanya itu, saudara-saudara terkasih. Bagaimana suami mengasihi istrinya? Kenapa? Seperti mengasihi dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Karena tidak ada orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi seperti itu, saudara. Terus dijelaskan lagi di sana, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Sebagai seorang suami, mengasuh istrinya. Itu saudara-saudara. Jadi ada yang namanya di sini itu sebuah kebijaksanaan. Terus dijelaskan di sana lagi, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi seorang suami merawat istri seperti Kristus merawat jemaat. Jangan jadikan istrimu seperti pembantu. Istrimu itu bukan boneka yang bisa kau permainkan sehingga kau bisa pergi ke sana ke sini untuk mencarikan penggantinya. Enggak bisa. Sekali engkau menikahi seorang istri yang kau telah berjanji di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, itu sudah menjadi istrimu yang sah di hadapan Tuhan, dan engkau harus bertanggung jawab akan hal itu. Coba kita buka dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ngeri sekali. Ternyata suami kalau nggak menghormati istri, doanya bisa terhalang. Kalau doa sudah tidak terjawab, rumah tangga bahagia bagaimana caranya? Jadi kuncinya untuk kita mendapatkan rumah tangga yang bahagia, hormati istrimu. Bijaksana kepada istrimu, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Istri itu bukan pembantu, istri itu bukan boneka, istri itu bukan yang gampang kita permainkan, saudara-saudara. Jadi untuk bahagia itu kadang-kadang seorang pria mesti sebagai seorang kepala, jangan meremehkan istri, saudara. Saya sendiri ngalami betapa seorang istri, betapa seorang ibu itu luar biasa ketika saya punya anak. Ternyata perjuangan seorang istri itu begitu luar biasa, dari bangun tidur sampai tidur. Dari pagi sampai malam perjuangan seorang ibu itu mengurus anak itu luar biasa. Suami mau sombong, suami mau marah-marah. Tidak boleh seperti itu. Harus apa? Harus bijaksana. Hiduplah bijaksana sebagai teman pewaris, sebagai kaum yang lebih lemah. Tetapi saya mau berkata, dalam hal ini suami juga bisa dikatakan lemah. Oh iya dong, kenapa? Coba perhatikan, ada enggak kalau suami istri yang meninggal suami, anak masih kecil-kecil, istrinya nikah lagi? Jarang. Tetapi kalau istrinya meninggal, anak masih kecil-kecil, suami menikah duluan, cepet. Nah itu loh. Jadi saudara-saudara, kita sebagai seorang keluarga, atau kita sebagai orang Kristen yang berhidup dalam rumah tangga, gunakan skala prioritas hidup bahagia dalam Tuhan. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Yang kedua, suami harus bisa menghormati istrinya, mengasihi istrinya, karena istrinya itu sebagai teman pewaris. 2 poin saja yang saya sampaikan hari ini, biar ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kehidupan kekristenan kita itu bahagia. Orang lain melihat kita, ada Tuhan di sana. Orang lain melihat kita, ada Tuhan di sana. Tetangga kanan kiri melihat kita, ada Tuhan di keluarga kita. Kenapa? Karena tercermin, terpancar Kristus dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara, biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.